Haji adalah ibadah agung yang memanggil kita untuk membersihkan hati dan memperkuat iman. Sebuah panggilan untuk menguatkan takwa kepada Allah. Haji bukan sekedar perjalanan fisik ke tanah suci, tapi perjalanan rohani yang membutuhkan niat ikhlas dan sikap kesabaran. Namun belakangan ini, kita mendengar berita yang menggugah hati tentang keajaiban yang Allah Azza wa Jalla dalam membantu seorang tamu haji yang tidak diterima menaiki pesawat sebanyak 2 kali karena ada kesalahan. Lalu, hanya dengan izin Allah lah, sang jamaah tersebut akhirnya bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima tersebut. Hal ini tentunya mengingatkan kita bahwa ibadah haji harus dilakukan dengan takwa dan kesungguhan. Menjauhi perkataan kotor, perbuatan makbul, dan pertengkaran yang menghambat kesucian ibadah, serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memerintahkan kita untuk menjalankan haji dengan penuh keikhlasan, membangun hati yang tulus dan menjadi pribadi yang lebih sabar serta rendah hati. Menjalankan ibadah haji, banyak sekali panduan dan peraturan yang harus kita taati dan jalankan. Lalu, apa saja aturan dan larangan saat melakukan ibadah haji? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Pak, ya. Pak, ya. Udah motong sapi belum? Ya. Udah motong kambing belum? Ya. Sapi berapa? 20. Sombong bener. Alhamdulillah. Ya memang kalau memang sekarang ini masuk dalam perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, ya rutin dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ada 2 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah haji ya di Mekah. Yang kedua adalah potong kambing atau kurban. Ya, kurban ada kambing, ada sapi dan lain sebagainya. Nah, tentunya tidak lupa juga kami kerabat Kerja Cahayati Indonesia mengucapkan selamat Hari Idul Adha ya. Semoga segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ritual yang dilakukan umat muslim dalam rangka perayaan Idul Adha khususnya di bulan Zulhijjah, yaitu perayaan haji. Tadi sama-sama kita sudah menyaksikan ada orang yang sudah di-cancel penerbangannya oleh airlines karena namanya terindikasi tidak bisa berangkat. Ya, nggak bisa berangkat. 2 kali, 3 kali. Nggak bisa di-cancel sama airlinesnya. Diberangkat, nggak bisa berangkat. Tahu-tahu kata pilotnya, udah ajak dia masuk. Ternyata pas dia masuk ke dalam pesawat, pesawatnya bisa berangkat. Kenapa? Karena 2 kali pesawat berangkat, pesawatnya rusak. Begitu orangnya masuk, pesawatnya nggak rusak, nyampe itu ya. Masya Allah, luar biasa. Itulah kalau Allah sudah berkehendak, kejadian ya kejadian. Nah, kali ini judul kita
yaitu beribadah dengan ikhlas dan takwa. Kita akan membahas lebih dalam tentang ritual ibadah haji dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita, Al-Habib Al-Mukharam, Habib Muhammad Syahab. Untuk itu beliau akan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 196. Silakan ya Habib, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Insyaallah. Ngeri amat. Mas David atau Ustaz David, kita doakan beliau panjang umur, Amin. sehat, berkah dunia dan akhirat. Amin. Dan Ya Allah. ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan kita semua dan yang nonton, mudah-mudahan Allah tuliskan nama-nama kita berangkat haji. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kok aminnya enggak yakin gitu? Amin ya Allah. Di dalam surah Al-Baqarah itu sedikit agak panjang karena juga di bawahnya itu larangan-larangan. Kita enggak terlalu mendetail dengan larangannya, nanti ibu pulang takut jalannya salah jalan. Intinya atimul hajjah wal umrata lillah. Ini agak kita panjangkan. Allah itu bilang begini, sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu itu lillah. Kalimat lillahnya itu jangan pernah hilang. Maka judul kita itu bertakwa dengan ikhlas, beribadah dengan ikhlas. Artinya sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hajj dalam ilmu fiqih itu maknanya syar'an itu ziarah ila baitillahil haram lin nusuki. Artinya berziarah, kita datang ke Baitillahil. Ibu bayangin, Masya Allah nih, bayangin Baitillahil Haram nih. Ibu-ibu kalau sampai di Ka'bah, sampai di depan Ka'bah nih, yang ibu minta apa? Seandainya ibu sampai nih, Allah tuliskan berangkat haji, sampai di Ka'bah, yang ibu minta apa? Hah? Pak masih hidup? Yang diminta apa? Kelas kita nih orang awam yang kita minta, ya Allah ganti dong ongkosnya. Jadi lillahnya itu kadang-kadang hilang jadinya. Allah. Yang diniatkan dunia. Makanya apa kata ulama kita, orang ke Ka'bah itu kita datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, baik itu untuk haji, baik itu untuk umroh, apa? Linnusuki. Hanya niatnya satu, untuk ibadah, bukan untuk jalan-jalan. Supaya kita ikhlas. Linnusuk itu untuk ibadah, menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas orang menunaikan haji itu sombong. Dapat undangan nikahan. Haji David misalnya. Cuman diundang Pak David doang, enggak ada haji, ngambek dia. Nggak datang. Enggak datang. Kenapa? Enggak ada hanya. Iya. Itu kan masalah. Jadi ikhlasnya di mana di situ? Orang berangkat haji la liyuqal haj. Orang berangkat haji itu bukan untuk dipanggil haji. Orang berangkat haji itu titelnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji. Ini saya sudah haji nih. Haji saya tuh Anda tahu nggak plus. Hajinya 5 kali. H5. Jadi haji hak 5 pangkat kali. 5. Jadi hanya 5 gitu. Tidak seperti itu. Makanya orang ziarah ila Baitillahil Haram, orang berangkat haji apa? Linnusuki. Ingat, hanya niatnya untuk lihat Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang safarul hajj kasafari ilal akhirah. Orang berangkat haji, kata Imam Ghazali,
Itu kasafari ilal akhirah. Itu seperti orang berangkat ke negeri akhirat. Itu di Arafah. Jutaan orang dengan pakaian yang sama. Tidak ada yang membedakan mana kaya, mana miskin. Apa yang membedakan di situ? Yang hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya itu ikhlas. Tidak membedakan mode hajinya plus. Nggak ada. Di situ inna akramakum indallahi atqakum. Di situ dilihat mana yang khudu'nya, mana yang khusyuknya, mana yang ikhlasnya, mana yang meneteskan air mata. Di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi Masya Allah, pulang itu kalau sampai kita tidak membawa haji yang mabrur itu sayang sekali. Dengan harta yang sudah dikeluarkan dengan capek. Bu, Pak. Bapaknya di belakang. Ada. Belakang bapaknya. Ada Bapak. Bapaknya belakang. Makanya kalau kita suka orang haji itu, kita suka panggil mudah-mudahan haji mabrur. Haji mabrur, haji mabrur. Ibu tahu apa artinya mabrur? Bukan mabrur kabur. Itu urusan kacir. Ya. Mabrur itu artinya la ithma ali. Itu mabrur. Mabrur itu artinya orang yang tidak punya dosa lagi itu mabrur. Ya, maka sebut haji mabrur. Orang yang pulang haji betul-betul kayauma waladathu ummu seperti iya gitu. Mau minum dulu. Kayauma waladathu ummu seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kalau kita ibadah dikosongkan keikhlasannya, kita nggak seperti bayi. Sayang, dengan capek, dengan kita jalan kaki, dengan macet segala macam, nggak dapat. Maka kita kan talbiyah tuh. Orang yang haji, labbaik Allahumma labbaik. Apa sih artinya labbaik? Kalau orang Arab itu panggilan akhlak. Kalau dipanggil misalnya, David, labbaik. Itu panggilan akhlak banget. Itu panggilan menjawab panggilan Allah paling lembut, paling akhlak. Jadi ketika labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami terima panggilanmu. Allah jawab gak? Dijawab. Labbaika wa sa'dik. Labbaika wa sa'dik. Dijawab oleh Allah, sini aku yang panggil kalian. Dijawab dengan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makanya orang mau haji, orang mau umroh, itu belajar ilmu hajinya. Belajar ilmu umrohnya. Jangan untuk pulang itu gagah-gagahan untuk dipanggil haji, tidak. Mau kita dipanggil haji atau tidak haji, itu tetap dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita sudah menunaikan ibadah. Maka niatkan ibu-ibu, orang di umroh, apa orang di Idul Adha, jangan sampai bilang ya Allah saya ini nggak ada uangnya, nggak. Orang berangkat haji bukan karena uang. Pasti orang berangkat haji karena dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada saja wasilahnya ibu. Ada saja jalannya untuk kita menunaikan ibadah haji. Ada seorang sahabat nih tanya sama Nabi nih. Wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan nih, ikhlasnya nih. Berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut, aku memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kan nikmat tuh. Ini haji nih. Seorang orang badui lah, orang kampung, ya. Dia tanya sama Rasul, wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan bisa masuk syurga. Bu. Ya. Mau nggak masuk syurga? Mau nggak masuk syurga? Mau. Nabi katakan cuman 5. Kata Nabi, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan. Yang kedua, tuqimus shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat apabila mampu. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, apabila mampu berangkat haji ke Masjidil Haram. Atau berangkat haji apabila mampu. Ini 5 hal syurut untuk orang masuk surga. Sahabat itu bilang sama Nabi, wahai Rasul, aku nggak bisa apa-apa tapi ikhlas. Aku selalu nyembah Allah, nggak pernah ninggalin sholat, waktu mampu mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan waktu mampu aku berangkat haji. Lihat kata Nabi, ini endingnya. Kata Rasul, hei ini badui nih, kalau kalian pengen lihat mukanya orang ahli syurga,
Lihatlah muka Badui ini yang mengerjakan 5 hal yang aku nasihatkan. Tapi dia ngerjakan seperti itu. Dia ngerjanya ikhlas lillah. Makanya atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu. Siapapun mereka, bukan hanya menuduh siapapun mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Baik. Bu, benar kata Habib. Kalau orang mau berangkat haji, memang udah panggilan Allah. Betul. Nggak harus daftar. Tetangga saya itu berangkat haji cuman gara-gara ke pasar. Oh, maksudnya? Bener. Dia berangkat ke pasar, habis pulang ke bawa pasar. belanjaan. Iya, mau pulang dari pasar keluar diserempet mobil. Oh. Ibu nunggu disempret dulu nggak? Enggak, ini serius. Serius Bib, ini bener serius. Dia diserempet mobil, ini bapak-bapak yang nyerempet mobilnya nanya, "Ibu kenapa ini? Aduh mohon maaf," langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ibunya bilang, "Nggak apa-apa Pak, nggak usah. Saya sehat-sehat aja, Bapak pulang aja." Bapaknya terenyuh. Terus bapaknya bilang apa? "Kasihan ini ibu, berangkatin haji deh nih ibu deh." Masya Berangkat haji. Jadi ibu-ibu kesimpulannya kalau mau berangkat haji, Tapi ada juga orang yang belum, Mas Fadil, Nggak, ada ini kan juga kita. orang yang belum panggilan nih. Enggak. Diberangkatin, "Ibu saya berangkatin haji." Kata ibu, "Saya mentahnya aja Pak." aduh bu aja. Allah Bu. Pak. Ayo siapa yang mau naik haji? Salah. Yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Mana nih? Oh ya silakan. Ibu yang di belakang. Ya. Boleh berdiri, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Yohan dari Majelis Taklim An-Nur RT 3 RW 8 Taman Rahayu Regensi. Ya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, saya sudah daftar haji 10 tahun, tetapi tidak dipanggil-panggil. Saya takut keburu tua. Saya sudah meninggal sebelum berangkat haji. Yang saya tanyakan apakah saya mendapat pahala haji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu takut keburu meninggal sebelum berangkat haji. Oh gitu. Nah itu gimana tuh? Tapi kan belum. Iya belum masih. Belum. Masih. Masih. Bener. Masih aman. Jadi kalau ibu bilang ibu. Kalau udah meninggal ngeri juga. Ngerti kita. Silakan. Baik, Masya Allah, di antara orang-orang yang begini, kata Imam Hasan Al-Basri, "Laukana lijar musir, lam yahujja." Kalau aku punya tetangga, sehat, duitnya ada, dia tidak mau berangkat haji, kata Imam Hasan Al-Basri, "Lam usalli alaih." Aku tidak akan sholatin jenazahnya. Oh. Kenapa? Dia belum mau daftar. Artinya orang yang berkeinginan untuk berangkat haji itu kan ada yang namanya usaha, ikhtiar. Tapi ingat, tidak dianjurkan orang berangkat haji jual-jual rumah. Nggak dianjurin. Oh. Jual-jual tanah, nggak Jual dianjurin. Tidak dianjurkan. Nggak dianjurkan? Nggak anjur. Kenapa? Itu memang harta yang lebih ada sama kita. Oh. Ketika ada harta lebih sama kita, berkecukupan untuk berangkat haji, silahkan dia daftarkan untuk berangkat haji. Tapi kalau rumah satu-satunya berangkat haji pulang bingung tidur di mana dia. Kecuali ada di rumah 3, 4, nggak masalah lah dia korbankan untuk berangkat haji. Nah apabila orang sudah mendaftar, kan zaman sekarang nggak 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Ibu bayangin orang umur 60 tahun baru daftar, 30 tahun lagi baru berangkat. 90. Kira-kira kursi rodanya masih ada, orangnya nggak ada. Jadi bagaimana intinya? Tetap dia mendapatkan pahala. Kenapa? Walaupun nanti dia meninggal dunia, insya Allah karena niatnya bagus, betul untuk berangkat haji sudah daftar, tapi subhanallah memang belum diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berangkat. Dia sudah ada uang, sudah daftar, dan insya Allah dia meninggal dunia mendapatkan pahala haji karena niatnya untuk berangkat haji. Masya Allah. Jadi jangan pernah khawatir ibu, tapi sekarang masih hidup kan? Masih. Alhamdulillah Ustaz. Iya, artinya masih bisa di sini, masih kelihatan. aman. Jadi jangan, tapi tetap kita nih ibu-ibu jangan pernah ragu. Daftar bagaimana nanti bayar urusan nantilah. Yang penting kita daftarkan bisa nyicil. Betul. Subhanallah. Betul. Orang nyicil motor bisa. Iya. Ya 20 tahun masa nggak lunas tuh?
Ya berapa sekarang haji itu kalau nggak salah 50 juta atau berapa tuh? 40-50. Iya mahalan harga motornya. Motor dia bisa ngeredit 3 juta 4 juta sebulan, masa ini 20 tahun dia nggak lunas itu. Iya. Artinya kenapa? Memang niat kita kurang untuk berangkat Masya untuk ajaran Allah Baik, Subhanahu ya wa Allah. Ta'ala. Baik Habib, terima kasih banyak Bib. Bu, jelas ya Bu ya. Banyak kok Bu orang yang perkiraannya masih 15 tahun ternyata umur 5 tahun udah dipanggil. Bukan ke rahmatullah, bukan. Panggil haji ya. Dipanggil untuk melaksanakan haji. Insya Allah Allah kasih kemudahan buat kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sama-sama kita yang mana-mana kita akan balik lagi di program kesayangan kita. Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam suasana perayaan Idul Adha. Mungkin di rumah pemirsa iNews sekarang sedang melakukan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban ya. Ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kambing ya. Tapi nggak boleh nyembelih ayam, nggak boleh ya Bu ya. Ya, sapi dan kambing ya. Dan ini semua tolong dijaga ya, dijaga adab dalam penyembelihan. Jangan sembarang potong, pisaunya harus tajam, jangan sampai hewan kurbannya itu ketakutan ya, ditutup matanya. Banyak ya Pak, Bu, saya lihat ada sapi kabur baru mau dipotong ya kan. Ya itu namanya manusia sangat ya instingnya hewan. Instingnya hewan untuk menyelamatkan diri, kabur karena dia ngelihat teman-temannya dipotong gitu. Nah, jadi coba dijaga adabnya pada saat pemotongan hewan. Baik. Kita melanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai haji. Banyak orang yang pengen berangkat haji tapi nggak tahu bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan di sana. Al-Quran mengajarkan kita ketentuan berhaji. Nah apa saja tadi sudah dibahas di surah Al-Baqarah ayat 196 dan sekarang 197-nya akan dibahas oleh guru kita Ustaz Zaki Mirza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hajja wal umrata ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Ayahanda ibunda yang Masya Allah, ibu-ibunya semua cantik-cantik. Kerudungnya. Jangan GR dulu ngapa. Ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu. Persis agar keluar dari kulkas. Bapak-bapaknya hijau. Saya kirain dari jauh kue talem Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sama-sama kita talbiyah dulu, saya duluan, ibu ikutin, anggap aja kita lagi di depan Ka'bah, lagi di Mekah.
Mudah-mudahan yang belum ke sono Allah wujudkan ke tanah suci. Amin. Ada di sini yang belum ke tanah suci? Angkat tangannya. Lah semua. Ini saya juga keder yang mau berangkatin siapa ini? Tapi tenang, urusan umroh, urusan haji, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu Kun fayakun. Saya dulu, Bapak Ibu ikut ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Bapak Ibu berasa lagi di mana? Di Bekasi. Gimana di Mekah orang lagi di Bekasi. Ingat nggak bulan Ramadan yang belum lama lewat ya? Bulan Ramadan, nama lainnya selain Ramadan, ulama menamakannya dengan Syahrut Tarbiyah. Syahrun itu artinya bulan, tarbiyah pendidikan, pelatihan. Bulan Ramadan Allah jadikan sebagai bulan pelatihan supaya habis bulan Ramadan kita jadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih baik. Maka itu bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, bulannya dinamain bulan Syawal. Artinya peningkatan. Bulan haji adanya di bulan apa? Zulhijjah. Ulama juga mengatakan bulan haji ini sebagai syahrut tarbiyah. Sama. Bulan di mana lagi dilatih sama Allah. Terutama yang sedang berangkat ke tanah suci. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 197, Allah menegaskan, barang siapa yang sedang melakukan haji di bulan itu, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Coba lihat, ada 3 hal yang sedang Allah didik bagi jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, fala rafatha, nggak boleh ngomong jorok. Nggak boleh ngatain orang, nggak boleh manggil nama dengan yang bukan namanya, lakob, seenak-enaknya. Kan begitu ya Bu ya? Iya. Orang kita kan nama bagus-bagus. Zulaikha, ngambil dari istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha, masuk Bekasi jadi Juleha. Ntar udah tua dagang nasi uduk dipanggilnya Empok Leha. Nah itu dia. Nama-nama cakep ya Allah. Ibrahim panggilnya Baik. wah, Boeh mending Mbak Im. Bo. Jadi orang yang berhaji Bu kan pulangnya diharapkan menjadi haji yang mabrur. Oke, kita kupas dikit. Mahwal mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur diambil akar katanya, kata dasarnya dari albirru. Apa Bu? Albirru. Albirru itu artinya kebaikan-kebaikan. Maka muncullah kata mabrur. Hati-hati, ada haji mabrur, ada haji mabur. Paham ya? Ya. Sayangnya tolak ukur haji itu kan mohon maaf terutama kita di Indonesia. Kagak salah. Orang pulang haji kepengen dipanggil haji boleh apa kagak? Boleh. Itu kebanggaan orang bayarnya mahal. Betul nggak? Yang hajinya baru sekali, hak. Hajinya 2 kali, hak. Yang 3 kali, ha. Yang tiap tahun haji, ha. Yang bisa harapan apa sih ini tadi? Nih pelajaran pertama. Jadi ternyata ketika Allah memerintahkan, wahai para jamaah, jagalah lisan ketika berhaji. Maka Allah mau pelajarannya, jangan cuma pas haji doang. Pulang haji ke kampung masing-masing, yang tadinya sebelum haji dia orangnya minal kepoin, wal julitin, wal nyinyirin. Gak boleh lihat tetangga ada yang seneng dikit, dia berasa susah.
Gosip, ya Allah, bang kayaknya tetangga kita kalau malam lakinya ngepet bang. Asal gitu kan. Itu kalau lagi ngepet nih laki bu lagi tugas nih yang jaga lilin siapa? Paham banget nih yang merah nih. Jadi orang pulang haji fala rofasa. Jangan cuma di sono jaga lisan. Tapi pas pulang haji nyampe di kampung sendiri kalau bisa jaga lisan. Yang kedua, jangan berbuat maksiat. Kalau tadi urusannya lisan. Coba lihat, kenapa Allah memerintahkan pertama kali yang dijaga lisan? Karena paling banyak dosa itu berangkatnya dari lisan, mulutmu, harimaumu. Lalu yang kedua, berbuat maksiat ini bukan cuma lisan, semua anggota tubuh. Jadi maunya Allah pulang haji yang dijaga jangan cuma lisan Pak. Terutama apa yang dijaga? Semua. Yang sering kebangetan nunjuk-nunjuk orang gitu ya. Mukanya ditunjuk-tunjuk, emang dasar lo sama bininya marah dia. Emang dasar lo bini setan. Lah bini mikir kalau gue bini setan lu siapa bang? Pulang haji udah gak begitu ya. Pulang haji udah gak nunjuk. Dipeluk bininya, dikecup keningnya, bilang dibisikin telinganya, I love you ayang beb. Oke. Yang terakhir, selain jaga lisan orang yang pulang haji tidak berbuat maksiat, dia juga harus jaga kerukunan. Lisan, perbuatan, kerukunan. Paham ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Bu. Jadi kalau udah pulang haji itu bukan cuman sekedar status. Tapi Betul. harus kelihatan ada perubahan akhlaknya, perubahan sikapnya, begitu ya Ustaz ya? Benar. Yang tadinya jarang sholat di masjid, jadi rajin, khususnya laki-lakinya jadi berjamaah di masjid, akhlaknya jadi lebih peduli sama tetangga. Kira-kira gitu Bu. 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 Baru kali ini Ustaz saya diliatin sama nenek-nenek ini di peloton. Iya, saya juga dari tadi lagi nahan-nahan bau ini obat gosok nih. Masya Allah. Bu. Pak. Siapa yang mau nanya angkat tangannya silahkan. Ya. Oke. Wah ini dia. Ini bermasalah semua. Silakan Ibu namanya dan pertanyaannya. Udah Bu langsung. Ya udah. Ya udah Bu dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rina dari Majelis Taklim Al-Hikmah RT 04 RW 08. Oh ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah berhaji bisa dilakukan sejak usia bayi? Karena kemarin sempat heboh dan viral ada influencer yang sudah berhaji sejak usia 3 tahun. Apakah benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untung ditanyanya bukan ke saya. Iya. Takutnya ntar julid wah nyinyir wah. Wah, julitin. Silakan Ustaz, fadhal Ustaz. Bang David sih udah gatel ya mulutnya. Ya ibu-ibu juga saya lihat udah menyebut nama aja ini. Ya baik, emang kalau yang waktu itu rame tuh umurnya berapa tahun sih katanya hajinya? Apal banget. Ngikutin mama. Jadi gini, yang namanya seorang laki-laki itu punya kewajiban melaksanakan ibadah ketika dia sudah akil baligh. Akil itu berakal. Akalnya udah bisa ngebedain mana dosa, mana pahala. Bahasa Arabnya akil, orang yang berakal. Baligh artinya sampai masa dewasanya. Kalau dalam bahasa ilmu tarbiyah itu daurul murahaqah, pubertas. Tahu pubertas Bu ya? Semua kita ngalamin. Bahasa lainnya di fikih itu mumayyiz. Pakai zai. Mumayyiz. Apa Bu? Mayyaza yumayyizu. Artinya membedakan. Dia udah bisa ngebedain. Oh kalau ini dosa. Kalau ini pahala.
laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Paham ya? Bapak-bapak yang di sini udah mimpi basah belum, Pak? Bukan basah lagi, blok ini mah, Bu. Senyum aja ya. Ditanya mimpi basah tersipu-sipu. Nah, kalau yang perempuan ditandainya dengan datang bulan, menstruasi atau haid. Sebenarnya ketika seorang laki-laki dia sudah mimpi basah, perempuan haid, maka haji menjadi kewajiban. Paham Ibu ya? Bagaimana dengan anak kecil yang belum mumayyiz, belum akil baligh, belum berakal, belum bisa bedain, boleh berangkat haji, nggak dilarang. Dan hajinya sah. Tapi tidak menjadi kewajiban, maka mendapatkan hukumnya sunnah. Misal Bang David lagi haji umur 3 tahun misal. Udah diajak tuh sama mamanya kan digendong-gendong. Nanti ketika sudah mumayyiz dia tetap punya kewajiban untuk berangkat haji. Oh. Jadi haji yang kemarin waktu bocah nggak semena-mena terus saya udah haji. Kapan? Umur 3 tahun. Enggak, tetap punya kewajiban untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Jadi yang kemarin-kemarin sebelum akil balik nggak dihitung tuh. Makanya orang pulang haji itu dahsyat. Bukan berarti orang pulang haji pengen dibilang mabrur. Pak Ustadz saya pulang haji sholat saya zuhur 6 rakaat Pak Ustadz. Enggak. Jadi tadi ya silahkan ibu mau ngajak bocah tapi tidak terhitung menggugurkan kewajiban setelah dia mumayyiz gitu. Baik, alhamdulillah. Sudah terjawab ya Bu ya. Jadi memang kalau haji itu dilaksanakan sebaiknya itu oleh orang yang sudah akil balik, ya. Kalau bayi atau misalnya anak-anak yang belum paham ritual haji akhirnya mereka cuma sekedar mengerjakan ritual. Betul. Ya. Apalagi mereka belum paham mengerjakannya ini apa gitu. Karena memang haji ini adalah ibadah spiritual. Ada fisik, ada spiritual. Betul. Yang memang kalau kita jalankan, bahkan kita pun yang dewasa kalau kita tidak menyadari pelaksanaan haji akhirnya hajinya cuma sekedar ritual ya kosong. Makanya banyak orang yang melaksanakan haji tapi hajinya nggak haji mabrur ya, tadi ya gitu haji ya. Mabur jadinya. Haji mabur akhirnya. Waktu dia bilang labbaik Allahumma labbaik, tadi dijawabnya labbaik wassadaik kata Allah. Malah dijawab lagi katanya karena nih orang hajinya dengan uang yang nggak benar, harta yang haram, dikatakan la labbaik wala sadaik ya. Kamu nggak aku terima dan aku nggak panggil kamu katanya begitu. Ini dalam salah satu hadis dikatakan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, Bu, mau hadiah? Kita akan bagi-bagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Dan tentunya bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita membahas tentang haji. Ya tentunya kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, semoga Allah berikan derajat mabrur ya. Dikabulkan semua amal ibadahnya di sana. Kembali bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, diberikan keselamatan dalam pelaksanaan haji di sana, dan yang juga di sana mungkin wafat ya, insya Allah masuk dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mau bertanya silahkan angkat tangannya, silahkan. Iya, oke. Ya ibu. Iya yang di belakang sana, boleh berdiri, namanya dan pertanyaannya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, Ya, silakan. bolehkah saya membatalkan haji kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin Habib silakan untuk pertanyaan pertama, silakan Baik, jawab. pertama saya mau luruskan banyak orang yang salah menyebutkan bukan ba'dal, tapi badal. Ya, Badal. Emang kalau ba'dal artinya apa? ba'dal itu setelah ba'da. Oh, ba'da. Badal, Bu. Ba'da. Jadi Badal. kalau badan ya badan. Gitu. Badal itu pengganti, artinya boleh atau tidak. Ini dibahas sama ulama kita dalam ilmu fikih sesuai dengan riwayat apa yang disampaikan oleh para sahabat. Intinya boleh orang membadalkan haji kedua orang tuanya apabila memang anaknya itu sudah mampu. Terkadang memang seorang anak itu lupa ketika dia sudah mampu, orang tuanya meninggal dunia, dia lupa, oh orang tua saya ini belum haji. Maka bagi si anak tatawuan bukan kewajiban. Tatawuan artinya sangat dianjurkanlah untuk mendapatkan pahala berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka boleh dia membadal hajikan orang tuanya. Bukan hanya badal haji, umroh juga boleh. Syaratnya bagaimana orang yang badal haji? Pertama, orang yang membadalkan, yang menjadi badal dia harus sudah pernah haji. Oh. Kalau dia belum pernah menunaikan ibadah haji, maka tidak sah untuk dia membadalkan haji. Misal anaknya tiba-tiba baru pertama kali mau berangkat, pengen diniatkan buat orang tuanya, tidak sah. Maka yang sah buat diri dia sendiri, untuk orang tuanya tidak sah. Jadi syaratnya harus badal. Orang yang badal itu harus memang dia sudah pernah haji. Kedua, badal itu siapa? Orang yang tidak mampu. Pertama, yang dibadalkan. Pertama, dia sudah meninggal dunia. Kedua, boleh juga orang yang sudah sakit. Tapi sakit yang memang la yurja bur'uhu. Artinya sakit yang memang sudah nggak bisa sembuh. Vonis dokter ini sakit nggak bisa sembuh, nggak bisa keluar jauh-jauh, lemas. Walaupun dia punya uang, dia dalam keadaan punya uang, boleh dibadalkan hajinya. Ya, orang tua banget memang yang sudah tidak memungkin lagi untuk mereka berangkat haji. Uangnya ada, boleh titipkan sama orang uang tersebut untuk dibadalkan hajinya. Jadi kalau ditanyakan boleh atau tidak membadalkan haji, boleh. Boleh ya, boleh. Biasanya itu Bib, kalau kita pelaksanaan haji ya, suka ada orang menawarkan gitu, kita lagi melaksanakan haji nih, boleh nggak misalnya, oh ini Pak mau dibadalkan nggak hajinya sama Boleh si Fulan? kalau memang kita punya keyakinan husnudon kita orang itu betul menunaikan. Masalahnya kan sekarang nih Masya Allah banyak tipu-tipu. Iya, Mengatasnamakan badal haji, dia nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi, dia nggak haji. Oh. Ya itu masalahnya. Tapi tetap husnudon kita walaupun kita salah. Saya husnudon kepada Mas David, dia ini orang baik, ternyata nggak baik. Contoh, ya. Aneh pulang dulu Ustaz ya. Apakah husnudon kita nggak dapat pahala? Tetap husnudon kita dapat pahala husnudon walaupun yang kita husnudon kan salah posisinya. Iya. Tetap kita dapat pahala. Tapi melakukan hal itu boleh? Boleh, Boleh. siapa saja boleh menunaikan ibadah haji. Yang penting syurutnya orang tersebut sudah haji. Nggak harus anak ya? Gitu. Nggak harus siapa saja orang lain. Misalnya kita punya kenalan teman-teman yang di Mekah atau di Madinah, boleh kita minta tolong. Yang penting kita yakin dia menunaikan ibadah haji tersebut. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, gitu dong jangan tidur. Mau nanya nggak Pak? Nanti ya Pak ya. Coba ibu-ibunya dulu. Angkat tangan Bu yang mau nanya Bu. Yang kedua silahkan. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ima Sukaiti dari Majelis Taklim Al-Amin RT 12. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana urutan haji yang benar?
Dan benarkah harus membayar kurban ketika haji? Oh ya, baik. Itu aja Bu. Bagaimana jika tidak mampu? Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Ima Sukaiti. Berdiri boleh coba lihat Bu diri Bu siapa? Bu siapa? Bu. Bu Ima Sukaiti. Ibu grogi ya Bu ya? Grogi. Tenang Bu, saya juga suka gitu. Silakan Ustaz Zaki Mirza bisa menjawab, fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi haji yang banyak digunakan oleh haji orang Indonesia ini namanya haji tamattu'. Haji apa Bu? Tamattu. Tamattu'. Tamattu. Ujungnya pakai ain. Coba Bu, tamattu'. Tamattu. Paseh banget udah. Luar biasa. Apa itu tamattu? Ini dari akar katanya tamatta'a ya tamatta'u. Artinya bersenang-senang, happy, bahagia. Maka ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata' itu sama. Dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan bikin happy nggak Bu? Emas bikin bahagia nggak? Wow, matre, ya nggak? Jadi haji tamattu itu haji yang bikin happy. Karena ada haji dalam bentuk lain yang dari awal sudah menggunakan ihram. Sedangkan berihram itu larangannya banyak Bu. Nggak boleh potong rambut sembarangan, betul ya? Terus yang bawa bini kudu jaga-jaga, sabar. Bini yang nggak boleh ganjen. Udah tahu lagi ihraman, papa. Nah itu nggak boleh. Gitu Bibi ya. Yang berat itu laki, subhanallah. Kalau perempuan masih boleh pakai baju yang sempurna. Laki kalau sudah berihram Pak, nggak boleh pakai daleman. Ya, jadi jangan sembarangan, duduk juga jangan asal ngablak aja. Lah mak wah borong saya noh, repot. Senang banget ini ya. Jadi tamattu itu bisa melaksanakan haji tidak harus berihram dari awal. Itulah kenapa dibilang tamattu. Tamatta'a ya tamattau. Bersenang-senang gitu ya. Ibu bisa menjauhkan larangan haji. Cuman ada konsekuensinya. Maka harus membayar dam. Nah, ulama fikih sepakat dam itu bagian dari prosesi kurban orang yang berhaji. Itu Ibu ya. Jadi haji tamattu ini enak Masya Allah. Udah haji pahalanya dapat, pahala kurbannya juga dapat. Karena haji dengan kurban ini kan sama-sama punya nilai pengorbanan. Kurban itu satu akar kata dengan qoribun juga. Artinya dekat. Berarti orang berkurban orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang haji berkurban. Ada ibadah yang niatnya ringan, pelaksanaannya ringan. Itu zikir dan sholawat. Ringan niatnya, ringan pelaksanaannya. Ada yang niatnya ringan, pelaksanaannya berat. Puasa di bulan Ramadan. Ibu nggak sempat sahur nih, tapi puasa jalan terus, sah nggak? Sah, tapi pelaksanaannya berat. Betul nggak Bu? Apalagi hari pertama Bapak naik motor, stang motor belok kiri aja. Kemana Ustaz? Warteg biasa. Bahari. Nah, ada ibadah yang ketiga, udah niatnya berat, pelaksanaannya berat. Tuh haji dan umroh. Kalau nggak sekarang Bib di Jakarta kalau nggak salah kita daftar berangkatnya 45 tahun. Masya Allah. 45 tahun. Lah yang daftar nenek-nenek umur 60. Lah tawafnya bukan di sono, bukan di Padang Arafah, Padang Mahsyar dia. Jadi udah niatnya berat, pelaksanaannya juga berat. Berat, baik. Karena berat, maka tadi ada opsi pilihan. Nggak harus berihram dari awal. Silahkan membayar dam, tapi jelas bahwa segala larangan tetap berlaku ketika sudah berihram. Jadi ini proses haji yang banyak diambil oleh masyarakat Indonesia tadi. Haji apa Bu? Tamattu. Haji untuk bersenang-senang karena tidak harus berihram dari awal melaksanakan ibadah haji. Ya. Gitu ya. Terima kasih banyak Ustaz. Siap. Ustaz, saya pernah waktu lagi haji kemarin itu ketemu ada jamaah dari Jawa Timur. Dia bilang, "Ana haji tamattu nih." Apa itu? Apa maksudnya? Tangi mangan turu katanya. Apa itu artinya?
Yang tahu mana yang tahu? Tangi apa tangi? Tangi. Bangun. Mangan, makan. Turu. Bangun, makan, Makan, tidur. Bangun, makan. Haji mabur lagi. Astagfirullah. Silakan ada yang mau nanya lagi? Angkat tangannya Ibu. Ya, oke, silakan Ibu. Iya, yang di balik tembok. Iya, bersembunyi ini Ibu. Silakan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Main dari Majelis Taklim Asyifa RT 02 RW 08. Mohon izin Pak Ustadz bertanya, ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya menunda ibadah haji bagi yang sudah mampu? Dan yang kedua, apa ciri-ciri ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Fadl menjawab. Nabi mengatakan man zada malan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Nabi SAW itu mengatakan siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, badan sehat, hartanya ada, walam yahujja. Walam yahujani ay yuakhir. Ya, artinya walam ya tidak mau haji atau mentakhir-takhirkan, nanti saja umur 40, nanti saja umur 50. Maka Nabi mengatakan dikhawatirkan kalau dia meninggal dunia takutnya su'ul khatimah. Bisa meninggal dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi kalau dia menunda-nunda untuk berangkat haji padahal sudah mampu, sehat, jasadan, waruhan, wabatinan. Artinya jasadnya ada, ruhnya Masya Allah orang gak gila, ya, bagus semuanya, tapi tetap tidak mau berangkat haji, maka ditakutkan su'ul khatimah. Seperti tadi saya katakan, Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan, laukana li jar musir. Aku punya tetangga yang kaya tapi tidak mau berangkat haji, walam usalli alaih. Kalau dia meninggal dunia, aku gak mau sholatin jenazahnya. Ya, jadi penting sekali karena itu menunaikan ibadah haji. Jalan-jalan ke luar negeri Masya Allah boleh, bisa. Kenapa mau berangkat haji nggak bisa? Miliar-miliaran kita keluar duit untuk luar negeri lain, kenapa tidak bisa? Kemudian tadi yang kedua, apa tadi? Ciri-cirinya apa? Oh, sebenarnya nggak perlu cari ciri-ciri, berangkat saja. Ada Rabi bin Haytham seorang tabi'in tuh, Masya Allah dia sholat. Kan orang sebenarnya cari ciri-ciri sholat diterima gimana, ciri-ciri haji. Kata Imam Rabi itu mengatakan kalau seandainya kata aku tahu sujudku ini diterima oleh Allah, dikasih tahu ciri-cirinya, saat itu juga aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada yang tahu orang ciri-ciri sebenarnya, tapi mungkin habis pulang haji itu lebih takwa, lebih ibadah, lebih adab, lebih akhlak. Karena orang yang tahu, orang yang adab, mau haji mau nggak haji harus beradab, harus bertakwa. Iya, gitu. Apalagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Setidaknya ada perubahan sikap ya Bib ya. Orang yang dari sebelumnya sama yang sekarang sepulang haji harus seharusnya lebih baik. Dan ingat gitu ya, nggak harus dipanggil haji di antaranya. Iya baik. Terima kasih banyak Bib. Jadi ingat ada sebuah ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a alaihi sabilan. Wa man kafara fa innallaha ganiyun 'anil 'alamin. Ya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah itu Tuhan dari semesta alam. Artinya ini dasarnya tadi mengingatkan kita untuk wajib pelaksanaan haji, apalagi bagi orang yang sudah mampu. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Babus Salam Bekasi. Tadi kita sudah memberikan pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian seputar pelaksanaan haji. Nah, kali ini kami berikan kesempatan kedua, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya, oke, baik. Ya, dari yang di sini dulu ya. Ya, silakan, boleh berdiri. Tadi mana? Ibu. Oh, yang di ujung. Oh, sana, di sana. Ya. Siap, oke. Ya, boleh namanya pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kona'ah dari Majelis Taklim Al-Mahfiroh RT 11 RW 08. Mau bertanya Pak Bu, Ustadz. sebentar. Ngebut banget nanyanya. Kayak kereta. Tuh. Ibu Kona'ah. Ya. RT berapa? RT 011 RW 08. Pak RT-nya siapa namanya? Pak RT-nya Bapak Matrawi. Oh, Pak Matrawi. Iya. RW-nya siapa? RW-nya Pak Rojali. Bener ya? Pada kenal semua ini Pak RW-nya. Pertanyaannya Bu Kona'ah. Mau bertanya Pak Ustadz. Apakah seseorang yang tinggal di luar negeri kalau berangkat haji dapat gelar haji juga Pak Ustadz? Terus apa hukumnya kalau kita berangkat haji tapi biayanya mencicil? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki Mirza silakan. Bib, izin Bib. Panggilan haji ya. Kalau Habib lebih paham lah beliau. Waktu saya kuliah di Mesir dulu. Orang Mesir sih nggak ada ya. Pulang dari haji kudu dipanggil Ji. Mana Ji, saya haji gitu. Pak Haji gitu kan. Karena banyak orang Indonesia yang punten ketika sudah haji nggak dipanggil Ji atau haji, ada rasa udah bayar mahal gua. Oh, plus lagi. Kagak dipanggil haji. Ibu, ini satu tradisi dan adat yang ada hanya di negara-negara Asia Tenggara. Oh. Panggilan haji ya. Terutama yang paling kental itu ya Indonesia. Oh. Jadi dulu ada survei. Ternyata nama-nama yang harus ditulis haji, 100% yang sudah berhaji, 92% itu survei membuktikan harus melabelkan haji di depan namanya. Ini secara historis, dulu zaman Belanda Bu, dulu. Bukan orang dulu nih. Jadi kalau orang dulu itu di zaman Belanda, kan dulu belum ada pesawat. Yeah. Bilangnya belayar, naik kapal laut. Tapi masih mending kapal laut, sekarang ada viral naik getek dari galon, berangkat ke sono ya. Bu bayangin orang belayar berangkatnya sebulan setengah. Haji sebulan setengah, pulang sebulan setengah, 4 bulan setengah. Tetangga udah lupa dia baru nyampe. Kan begitu ya. Nah karena berlayar dulu orang Belanda yang pulang dari Saudi nyatetin tuh. Orang-orang Belanda mana yang haji ditandain H. Takut bawa pemahaman yang beda sama orang yang udah ada di Indonesia. Oh. Jadi sama orang Belanda ditandain tuh haji. Rumahnya bahkan disuruh tulis haji. Ibu ingat nggak orang tua kita dulu, engkong kita? Tuh di rumahnya harus ditulis pakai haji tuh. Haji Samiun misalnya ya. Atau Hajah Kona'ah. Iya. Amin. Kudu ditulis. Kenapa? Biar orang Belanda tahu, oh ini orang udah pulang haji. Hati-hati, takut nanti bawa pemahaman baru mempengaruhi yang lain. Jadi kalau tradisi haji ini nggak wajib. Ya karena ini bagian dari tradisi kita saling menghargai, tidak ada masalah. Terus apa lagi tadi Bu, saya lupa. Kalau berangkat haji biayanya mencicil. Oke. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Gimana hukumnya? Gini, sebenarnya cicilan itu bagian daripada niat Ibu ya. Selama yang nyicil itu kita ke perbankan syariah,
jelas, bukan ke rentenir, silahkan aja. Sekarang bahkan ada umroh haji COD. Hah? Oh, cash on COD. delivery. Oh, Iya. gitu, COD. Jadi cash on destination kalau ini Bang. Oh, destination. Jadi ibu berangkat dulu, nyampe di sono, kan uangnya ditahan sama bank syariah nih San. Ya. Ditahan sama bank syariah, kan banyak yang nggak yakin. Ah gue udah bayar ntar nggak berangkat. Nah ini metode baru Bu, ibu setor ke bank, ibunya berangkat, udah nyampe di sono, ibu ngejogrok nih, wah ini jedah nih. Udah yakin ini jedah, baru nanti bank proses ke travel. Itu namanya umroh COD. Ada lagi yang nyicil, silahkan aja. Tapi yang pasti ibu, urusan haji nih kita nggak bisa pakai otak ya. Niat sih ya. Ibu ingat nggak tukang bubur mau berangkat haji nggak punya uang. Dia nabung 5.000 sehari Bu. Lah haji 28 juta saat itu. Ibu hitung sendiri dah, sehari 5.000, kudu nyampe 28 juta, ibu hitung dah, saya nggak mau dah. Itu duit orang. Nah, subhanallah 5.000 sehari, ibu tahu Allah berangkatin bukan dari tabungannya, Allah berangkatin dari tetangganya yang kaya raya dan kaya hati. Inilah yang diambil sama salah satu TV swasta, jadi sinetron. Episodenya panjang, judulnya Tukang Haji Naik. Salah, tukang bubur. Tukang bubur naik, lah keder. Tukang bubur naik, tuh haji naik bubur bagaimana ceritanya itu? Yang penting niat Bu. Ya, ya. Ibu kalau belum ada rekanan perbankan syariah, udah niat Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu mancing kun fayakun ya Allah gitu. Amin ya Allah. Allah alam bisawab. Amin ya Allah. Baik, terima kasih, doa terus tiap hari ya Bu ya. Selesai sholat doa, minta ya Allah berangkatkan aku haji, ya Allah mudahkan insya Allah nyampe. Silakan pertanyaan berikutnya, angkat tangannya. Iya ini dia baru bener nih. Silakan yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Murni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, RT 6 RW 8 Ciketing Udik, Bantar Gebang. Izin tanya Ustadz, bagaimana nih hukumnya jika seseorang itu tidak sholat atau tidak puasa, atau bahkan sholatnya bolong-bolong gitu, puasanya juga, namun beliau itu melaksanakan haji dan umroh. Oh, iya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu Murni nih ya. Dia grogi juga. Habis nanya ketawa. Ustadz jadi grogi. Iya. Ustadz makanya jangan ngeliatin Ustadz. Grogi dia Ustadz. Nunduk. Aduh. Habib sih Lempar-lemparan. Beb, fadhol ya Habibi. Fadhol. Baik, beda hukum sebenarnya. Apa? Artinya orang yang tidak sholat tadinya, bukan berarti dia tidak sholat itu kemudian mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib ya. Itu sudah kafir, ingkar namanya. Dia orang yang malas dalam sholat, tidak sholat, tapi dia berangkat haji. Bagaimana hukum hajinya? Hukum hajinya sah. Sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan kaidah hukum hajinya sah. Tapi pahalanya indallah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Selama rukun haji terlaksana penuh, sah. Betul, selama rukun haji terlaksana penuh, dia sah. Hukumnya sah. Seperti dalam ilmu fikih nih, dia naik haji dengan uang curian misalnya. Naik haji dengan uang curian. Sah atau tidak hajinya? Hajinya sah. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Sama seperti orang mandi junub. Biasanya kalau mandi junub ibu-ibu cepat paham nih. Ya. Oh bapak? Paham. Mandi junub dengan air curian. Misalnya tetangga tembok dibolongin, temboknya ngambil dari air. Ngisi kebak. Niat banget. Ya kan ngisi kebak, namanya kan curian itu air. Iya. Dia mandi. Terangkat atau tidak hadas janabahnya? Tetap hadas janabahnya terangkat, tapi dosa atau tidak? Dosa. Sah tapi dosa. Sah tapi dosa. Begitupun orang yang haji, orang mungkin yang tadinya jarang sholat, tapi subhanallah kok bisa? Itulah rahmat dan kasih sayang Allah, pengen itu hamba itu bertaubat itu banyak. Ada yang subhanallah orang non Islam, kok bisa sih mimpi ketemu Nabi?
Kok kita yang Islam tuh nggak mimpi ketemu Nabi? Itulah rahasia yang Allah subhanahu. Makanya kan dikatakan sirullah fi khalqih. Rahasianya Allah itu ada diri manusia masing-masing. Itu ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan dia itu bertaubat. Ada saja jalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeinginan untuk bertaubat. Sehingga Allah panggil dia untuk berangkat haji. Allah mau lihatkan keagungan, kebesaran, kehebatan. Jadi kalau ditanyakan sah atau tidak hajinya? Hajinya tetap sah. Tapi dosa enggak dia meninggalkan sholat? Ini masalahnya. Tetap dosa dia meninggalkan sholat. Dan banyak juga ada beberapa ibadah yang gara-gara tidak sholat amal baiknya dihapuskan. Hajinya sah. Hajinya sah. Tapi amal kebaikannya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan ibadah sholat. Tapi kita berharap insya Allah orang-orang yang seperti itu pulang haji Allah tambah hidayah taufiknya. Artinya pulang haji dia bisa sholat, sadar. Ini enggak nih Pak Haji kan banyak sekarang nih modelnya. Pulang haji nyiram tanaman depan rumah celana pendek. Perut gede. Pak Haji, tapi celana dengkul. Nah itu kan bisa dikatakan tanda-tanda yang tidak mabrur. Artinya kenapa masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tetap intinya berbakti sama Allah. Mau ente haji, mau ente tidak haji. Tetap berbakti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlan apalagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Ya jaga, jangan cuman panggilan hajinya doang mau ngambek kalau nggak dipanggil, tapi ibadahnya tidak mau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bib. Bu. Ya mau nanya silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Ini Ibu. Silakan Bu. Namanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Nama ya. Nama saya Ibu Sri Giardi dari RT 4 RW 8 Perumahan Taman Rayut Bantar Gebang Bekasi. Bu Sri. Sri Giardi ya. Bu Sri. Iya. Bu Sri. Mau nanya apa Bu Sri? Ya. Ya kalah aja nggak mau ngomong istri. Itu Sri. Ini Bu Sri, silakan Bu Sri pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan gini Ustadz, orang-orang yang tinggal di Arab itu kan dekat sama Mekah gitu ya. Bisakah mereka itu lebih dekat dibandingkan dengan Indonesia, ya kan? Oke. Bisakah orang-orang Arab itu berhaji setiap tahun? Oh gitu. Bikin iri ya Ustadz. Iya. Ya, gitu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Bu Sri, ini mungkin curhatan seorang kita orang Indonesia ya yang kuotanya dibatasin. Ini pertanyaan awam sih. Kalau kita Indonesia kuotanya dibatasin buat orang-orang yang tinggal misalnya di Saudi ya atau musik sekitaran Arab, mereka tuh kalau mau haji harus daftar kayak kita juga nggak sih? Atau mereka bisa berangkat langsung sendirian ke sana gitu ya Bu ya? Gitu ya Bu? Tiap tahun lagi. Tiap tahun lagi. Ngiri ya Bu kita ya Bu ya? Ngiri. Aduh pengen nganan juga kalau ngiri. silakan Kiai Fadl. Siap. Ini sebenarnya Ibu yang paling pantas nanya ke Habib nih. Karena orang Arab sono. Oh iya. Saya kan Arab maklum Bu. Jadi subhanallah kalau yang tentunya kebijakan setiap pemerintah apalagi kan di sana kerajaan Bu ya. Ada satu animo di masyarakat bahwa terutama para pegiat haji dan umroh untuk urusan umroh dan haji, siapapun yang ngurusin umroh dan haji itu nggak ada ilmu yang selesai tuh Bib ya. Jadi perubahan kebijakan terus berubah. Kayak sekarang visa furoda, Ibu dengar ya, nggak ada satupun yang tembus dan bisa masuk ke Saudi Arabia. Nah kalau sebatas yang saya pahami, punten Bib kalau mungkin ada yang perlu dilurusin, setahu saya kebebasan warga Mekah atau Madinah untuk berangkat tanah suci itu tetap harus ada registrasinya Ibu. Tetap harus daftar. Oh tetap daftar. Tetap daftar. Tapi cuman mungkin kuotanya wallahu alam. Saya nggak terlalu in-depth atau nggak terlalu paham di masalah itu.
Tapi sebatas yang saya terima informasi, mereka pun tetap harus mendaftar. Cuman masa tunggunya berapa lama itu yang kita nggak tahu ya. Tapi tenang Ibu, permasalahan Ibu, lalu bagaimana dengan kita? Banyak amalan-amalan dalam begitu banyak hadis yang Ibu ketika mengamalkan pahalanya sama dengan umroh dan haji. Contoh, Aisyah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku tidur terlebih dahulu ya. Kata Rasulullah, jangan engkau tidur sebelum engkau awali dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar walillah. Maka tidurmu sama dengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Masya Allah. Tapi bukan berarti terus Ibu bangun tidur update status. Alhamdulillah semalam umroh, enggak gitu. Ya, pahalanya sama. Artinya Islam ini bahkan Rasulullah terus memberikan kita semangat. Masa tunggunya lama, tapi begitu banyak amalan-amalan yang Rasul sampaikan, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Gitu. Masya Allah, baik. Habib mungkin bisa menambahkan Habib cerita, cukup ya? Cukup, baik. Habib, beliau lebih banyak paham nih beliau. Oke, silakan. Baik, Alhamdulillah. Bu, sudah terjawab ya Bu ya? Terima kasih Bu Sri. Baik pemirsa, banyak mungkin pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya karena waktu yang sangat terbatas. Tapi nanti insya Allah kita akan coba lagi ya, kita akan angkat tema ini lagi untuk bisa menjawab ketidaktahuan kita, ketidakfahaman kita seputar ibadah haji. Nah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan belajar membaca Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kampung Melayu beli pasir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan terong dicampur kecap. Cakep. Orang Narogong mantap. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah hidupnya makmur. Mudah-mudahan matanya kagak lamur. Mudah-mudahan rambutnya nggak bertabur. Insya Allah nggak cepet makan bubur. Nggak cepet masuk kubur. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Cahaya Hati dan juga jamaah Masjid Babus salam. Insya Allah mudah-mudahan dapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Oh ya. Saya Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Profesor Dr. Kiai Haji David. Hai. Masya Allah. Kiai baik Kiai. Alhamdulillah. Kiai. Makan sekuteng anget-anget. Cakep. Kang David ganteng banget ya.
Ya Allah. Kiai sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Kiai ya ampun, Kiai makin ganteng aja Kiai. Alhamdulillah dari sononya. Ya. Mau pesen udah cuman atu doang. Cuma satu ya? Ya Allah. Gak ada dua ya kayak gini? Gak ada dua. Kayak Idul Adha kemana kemarin? Sedih aku. Kenapa? Alhamdulillah bisa berbagi. Alhamdulillah. Ya walaupun atu. Sapi apa? Mbek. Di mana kemarin kurban, di rumah apa di? Alhamdulillah di anak saya yang masih di pondok pesantren. Masih di pondok pesantren. Ya, Tibian alhamdulillah. Gitu. Anak yang paling gede? Yang nomor 3. Anak saya kan ada nomor 3. Anak ada yang ketiga. Anak ada yang ketiga. Nomor 3. Anak nomor 3. Yang nomor 1? Nomor 1 gede. Yang nomor 2? Agak gede. Yang nomor 3? Ya. Dari istri. Istri yang? Yang pertama. Oh, yang pertama. Istri kedua? Yang kedua, yang pertama juga. Nggak kepancing. Ya. Nggak kepancing. Nah, kali ini kita mau ngaji apa, Kiai? Surah Al-Kausar. Al-Kausar? Oh, hafal. Yang berhubungan dengan surat langganan. Oh. Ya, ini kan suratnya paling pendek dalam Al-Quran. Oh iya. Ya, makanya saya coba dulu sama orang Narogong ya. Taman? Taman Rahayu. Oh, Taman Rahayu. Bakas. Ini bajunya ungu semua ya. Ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang pink. Ini udah pada lunas belum ini apa semuanya? Yo, kita ngaji bareng-bareng ya Bu, Pak. Ayo. Pak. Mama. 1, 2, 3. Kompak bener ya. Bapaknya. Ya, coba. Bapaknya. Kita dengar. Seragam masalahnya. Ya Allah, luar biasa. Keren bapaknya seragam juga loh. Keren. Ya namanya TK. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2, 3. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Coba dicoba jamaah babus salam bapak-bapak dulu. Ya Allah. Ya, bapak-bapaknya. Oke. Silakan, Pak. Oke. Njagong ora apa-apa, Pak. Duduk ora apa-apa. Iya, kelihatan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Zakian Abso. Ustaz Zaki. Ya Allah. Ini ada Zaki kuadrat. Ya Allah, pokoknya kalau baca cakep begini, kalau belum mati jangan dikubur ya Bu ya. Asli dari mana Pak Zaki? Aslinya dari Palembang. Waduh, Palembang yang banyak apa? Ya Allah, makasih. Sekarang tinggal emak-emak. Terima kasih Ustaz. Ya Allah. Ya cari yang Yang mana, Kiai? Yang pakai kacamata. Nah, pakai kacamata. Silakan Ibu.
Cakep. Oh belum. Ya Allah. Silakan Bun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bun, namanya siapa Bun? Nama Ibu Ila. Oh, Ila. Oh. Lah kan ada syairnya, cinta yang pertama begitu. Wah. Terima kasih Bu Ila ya. Asli dari mana Bu Ila? Asli dari Jawa. Jawane pundi? Purworejo. Wong Purworejo. Ya Allah. Sampun gadah putra napa dereng? Sampun. Pinten bocahe? 3. Wis anak 3. Ya Allah. Alhamdulillah. Oke, makasih. Pokoknya kalau punya istri begini dirawat ya. Ya. Dirawat, udah bacanya bagus ya. Walaupun apa namanya ada sedikit kurang, ya wajar manusia sifatnya kurang. Ayah seperti saya. Ya. Nah ngaku kan? Ya Allah. Nah para pemirsa, mari kita bersama-sama kita telaah bareng-bareng. Saya tidak mengajari tapi ngaji bareng. Bareng. Ngaji bareng. Bareng. Emak ditanyain diem bae. Ya Allah. Pertama ada huruf. Pak, ada huruf apa pertama Pak? Nih, begini. Namanya huruf ham. Ham. Ini kan huruf, sifat hurufnya namanya syiddah. You understand syiddah? Yes. Hurufnya ada 8. Ada 8. Anawa. Ngerti walu apa ora? Ya Allah. Lalu, yo baca hurufnya syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baju di toko. Baju di toko. Atika. Atika. Berapa jumlahnya? Apa? Ngingetnya baju mulu sih. Ya Allah. 8. 8. Apa? 8. Pertama kan baju di toko. Ada lim, tambah atik. Ada yang namanya Atika. Mana orangnya? Mama ya Allah. Mamanya ada, mamanya. Nah, di situ namanya huruf syiddah. Artinya syiddah danta bacanya, ya. Jelas. Danta. Ngerti danta apa kagak? Ya Allah. Terus kemudian ini namanya huruf syiddah. Nah, nunnya itu namanya tawasud. Apa Bu? Tawasud. Berarti hurufnya ada 5, yaitu lin Umar. Understand? Yes. Ya Allah. Karena apa? Al-Quran saja yang bisa bacanya harus dengan ilmu tajwid. Lah kalau sholawatan boleh. Kadang-kadang ada lafal yang bukan Al-Quran, panjangnya ada 14 harokat. Ada 14. Misalnya. Contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Itu kan mestinya dibaca apa namanya mad asli, ya enggak? Tapi di situ boleh dibuat panjang ya. Karena bukan bukan Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an di sini ada al. Kalau ini namanya ini nggak mau jauh. Ini namanya nun. Tadi namanya sifat hurufnya itu adalah tawasud. Sedang saja. Ahli nyanyi kabeh. Oh. Nah kemudian kalau ada nun bertasdid baru harus dibaca
wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wa nuni idza masyud lah diem bae. Gak ada yang jawab. Kalau ada nin bertasydid wajib dibaca dong. Understand? Yes. Kalau sudah faham, insya Allah kita tinggal tidur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Setelah ini kita tinggal baca doa. Kalau doa tangannya diangkat. Yang khusyuk ya Bu ya. Yang khusyuk. Coba lihat tangannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerjain mulu, aduh. Bu, Pak, Alhamdulillah ya, kita diingatkan lagi cara belajar, cara membaca Al-Quran. Pada saat nanti jadi imam, jangan sampai ada bacaannya yang salah ya, diperbaiki terus. Jadikan diri kita dekat dengan Al-Quran, jangan hanya di bulan Ramadan, jangan hanya bulan Zulhijjah, tapi sehari-hari dekat dengan Al-Quran dengan membaca Quran setiap hari. Walaupun hanya 1 lembar, kalau tidak bisa 1 lembar, 1 ayat ya. Kalau sudah bisa 1 juz 1 hari. Insya Allah 1 bulan bisa khatam Quran. Insya Allah. Baik. Di penghujung acara ini mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semua, berikan kebaikan bagi kita semua. Untuk itu di penghujung ini kami mohon kepada Al-Habib, silakan Habib Muhammad Syihab untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunubana wa dzunuba abaina mahatina ya alima sirina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihim radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq urzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya Allah, mudah-mudahan kami mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Habib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Tentunya kita doakan semoga saudara-saudara kita menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah bisa kembali dengan selamat dan kembali dengan derajat haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat kita yang belum berangkat, insya Allah Allah mudahkan jalan kita dan diizinkan kita untuk sampai di Baitullah. Tidak hanya melaksanakan ibadah umroh tapi juga melaksanakan ibadah haji. Dimudahkan semuanya bagi kita dan anak keturunan kita semuanya. Dan yang paling penting mari sama-sama kita sebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allah